Pernah nggak sih baca sebuah cerita, terus rasanya kayak ada sesuatu yang penting banget tapi kita lewatkan? Nah, hari ini kita bakal balik lagi ke salah satu kisah paling terkenal, perjalanan ke Emmaus, dan kita akan lihat gimana satu kata kunci dalam bahasa Yunani kuno, satu kata aja, bisa membuka pemahaman yang benar-benar baru. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Terlalu fokus sama detail-detail kecil, malah nggak ngeh sama gambaran besarnya. Nah, perasaan kayak gitu, itulah inti dari misteri yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Coba deh kita bayangin situasinya. Ada dua murid Yesus lagi jalan menjauh dari Yerusalem. Hati mereka hancur, harapan mereka pupus, guru yang mereka andalkan baru aja disalib. Tiba-tiba ada orang asing gabung sama mereka di jalan, mulai ngobrol. Tapi anehnya, mereka sama sekali nggak kenal siapa orang ini. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa? Kenapa mereka nggak bisa lihat kalau itu Yesus? Apa karena mereka terlalu sedih sampai pandangan mereka kabur? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam lagi yang terjadi di sini? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab. Oke, buat mecahin misteri ini, kita nggak bakal asal tebak. Kita punya barang buktinya nih, sebuah jurnal teologis yang benar-benar menyelami teks aslinya dalam bahasa Yunani, tepatnya dari Injil Lukas. Disinilah petunjuknya disembunyikan. Dan ini dia petunjuknya, sesuatu yang tersembunyi, padahal ada di depan mata. Seluruh misteri ini ternyata bergantung pada satu kata Yunani yang super kuat, diermeneuo. Coba deh ingat-ingat kata ini, karena inilah kuncinya. Oke, sekarang siap-siap ya, kita bakal jadi detektif bahasa sebentar. Yuk kita bedah kata ini dan lihat rahasia apa aja sih yang ada di dalamnya. Jadi kata dasarnya itu hermeneo. Artinya simple, menafsirkan atau menjelaskan. Tapi yang bikin ini keren banget adalah asal-usulnya. Kata ini tuh akarnya dari nama Hermes, dewa pembawa pesan di mitologi Yunani. Tugasnya Hermes itu apa? Dia yang nerjemahin pesan dewa-dewa supaya manusia ngerti. Jadi dari sananya aja, kata ini udah punya DNA menjembatani pemahaman. Tapi, nah ini dia bagian pentingnya. Penulis Injil Lukas nggak cuma pakai kata hermeneuo gitu aja. Dia menambahkan sesuatu yang kelihatannya sepele di bagian depan, sebuah awalan, tapi tambahan kecil ini mengubah segalanya. Maknanya jadi jauh lebih intens, jauh lebih kuat. Nah, lihat perbandingannya di sini. Di kiri ada hermeneuo, artinya ya sekedar menjelaskan, standar lah. Tapi lihat yang di kanan. Begitu ditambah awalan dia, jadinya diermeneuo. Dia itu artinya melalui atau sampai tuntas. Jadi ini bukan lagi sekedar penjelasan biasa. Ini tuh kayak penjelasan yang menyeluruh, mendalam, sistematis, dari A sampai Z. Oke, jadi sekarang kita udah paham ya, kata ini artinya penjelasan yang tuntas. Sekarang mari kita lihat gimana Yesus mengaplikasikannya. Karena ini beneran deh, bukan pelajaran Alkitab biasa. Dan teksnya sebiwi ngasih tahu kita persis apa yang Yesus lakukan. Dikatakan, dia menjelaskan kepada mereka. Kata yang dipakai di situ ya diermeneuo tadi. Dia membuka seluruh kitab suci dan menunjukkan ke mereka gimana semuanya itu, dari awal sampai akhir, sebenarnya bercerita tentang dirinya. Dan ini bukan penjelasan yang lompat-lompat loh. Lihat betapa sistematisnya, dia mulai dari kitab-kitab Musa, lanjut ke semua kitab Nabi, sampai mencakup seluruh kitab suci. Bayangin deh, dia kayak ngambil benang merah dari setiap gulungan kitab, lalu menenunnya jadi satu gambaran utuh yang luar biasa, tepat di depan mata mereka. Nah, ini poin yang paling krusial. Ini bukan cuma nambahin pengetahuan baru buat mereka. Bukan. Ini adalah transformasi total cara mereka memandang segalanya. Semua cerita yang udah mereka hafal dari kecil, cerita Adam, Abraham, Musa, Daud, tiba-tiba klik. Semuanya ditaruh dalam bingkai baru dan semuanya menunjuk ke satu titik. Orang yang lagi jalan bareng mereka itu. Oke, sekarang kita sampai ke dampaknya. Jadi, apa yang terjadi setelah mereka dapat penjelasan masterclass ini? Apa efeknya buat kedua murid yang tadinya udah putus asa itu? Disinilah semuanya jadi masuk akal. Masalahnya ternyata bukan di mata fisik mereka. Mata mereka baik-baik aja, tapi pemahaman mereka. Nah, itu yang terkunci. Analoginya gini deh. Bayangin mereka punya semua potongan puzzle dari kitab suci, lengkap. Tapi mereka nggak pernah lihat gambar contoh yang ada di sampul kotaknya. Jadi mereka nggak tahu harus nyusun gimana. Jurnal teologis yang kita bahas tadi pakai metafora yang pas banget. Yesus itu nggak cuma ngasih mereka peta, dia ngasih mereka kunci master. Tahu kan, satu kunci yang bisa membuka semua pintu? Satu kunci buat membuka setiap ayat, setiap cerita di perjanjian lama, dan langsung nunjukin gimana semuanya saling terhubung. Jadi, dengan melakukan diermeno itu, Yesus seolah-olah memutar kunci di dalam pikiran mereka. Dan tiba-tiba, klik,
Semuanya jadi jelas. Kisah-kisah yang tadinya terasa terpisah-pisah, sekarang jadi satu narasi besar. Dan narasi itu menunjuk langsung ke orang yang dari tadi jalan di samping mereka. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau satu penjelasan yang tepat bisa membuka pemahaman yang begitu dalam tentang sebuah cerita, jangan-jangan dalam cerita hidup kita sendiri ada juga koneksi-koneksi tersembunyi yang belum kita sadari. Mungkin kita cuma butuh kunci yang tepat untuk akhirnya bisa melihat gambaran besarnya.